Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Afgana Sulha, absen 30. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai dukungan dari luar negeri terhadap kemerdekaan Indonesia. Materi ini membahas bagaimana negara-negara lain memberikan bantuan dan pengaruh penting dalam perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan secara internasional. Semoga melalui penjelasan ini, kita dapat memahami betapa pentingnya peran diplomasi dan dukungan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Yuk, lanjut ke slide pertama. Pada halaman pertama, terdapat latar belakang. Tahu nggak sih teman-teman, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda itu tidak serta-merta menerima kenyataan tersebut. Bahkan, mereka berupaya kembali menjajah Indonesia melalui berbagai cara, termasuk agresi militer. Dalam situasi tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan perjuangan fisik, tetapi juga diplomasi untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Contohnya, dukungan dari luar negeri sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan secara penuh di mata dunia. Terdapat juga bentuk dukungan luar negeri. Seperti apa sih bentuk dukungan dari luar negeri? Nah, dukungan luar negeri terhadap kemerdekaan Indonesia datang dalam berbagai bentuk. Pertama, seperti dukungan diplomatik, berupa pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia secara de facto maupun de jure oleh negara lain. Lalu, yang kedua, dukungan politik, yaitu adanya tekanan politik terhadap Belanda agar menghentikan agresi dan mau berunding dengan Indonesia. Yang ketiga, dukungan dari media internasional yang menunjukkan simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Lalu yang terakhir, bantuan dalam bentuk logistik atau moral dari individu maupun organisasi internasional yang mendukung kemerdekaan. Sebagai contoh, kita dapat dukungan dari India loh. India merupakan salah satu negara pertama yang menunjukkan dukungan kuat terhadap kemerdekaan Indonesia. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, secara terbuka menyatakan simpati dan dukungannya. India juga menjadi tuan rumah Konferensi Asia di Delhi pada tahun 1949 yang dihadiri negara-negara Asia untuk membahas konflik Indonesia-Belanda dalam forum ini. India mendorong penyelesaian damai dan menekan Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia. Selain itu, kita juga dapat dukungan dari Mesir. Mesir memberikan dukungan diplomatik yang sangat berarti bagi Indonesia. Pada tahun 1947, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Pengakuan ini membuka jalan bagi pengakuan serupa dari negara-negara lain, khususnya kawasan Timur Tengah. Selain itu, Mesir juga menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia dan memfasilitasi komunikasi Indonesia dengan negara-negara Liga Arab, sehingga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Tidak hanya India dan Mesir, Soviet dan Amerika juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Dua negara adik kuasa pada masa itu, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat, turut memberi pengaruh besar dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Uni Soviet menyatakan dukungannya karena menilai perjuangan Indonesia sebagai bagian dari gerakan anti-imperialisme. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki peran yang sangat strategis. Amerika Serikat menekan Belanda dengan ancaman akan menghentikan bantuan ekonomi Marshall Plan jika Belanda terus melakukan agresi militer terhadap Indonesia. Tekanan dari Amerika Serikat membuat Belanda bersedia melakukan perundingan dengan Indonesia. Selanjutnya adalah peran PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga berperan dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN pada tahun 1947 yang terdiri dari Australia sebagai wakil dari Indonesia, Belgia sebagai wakil Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Komisi ini membantu memfasilitasi perundingan-perundingan penting seperti perjanjian Linggarjati dan Rheinfeld. Selain itu,
PBB juga terlibat dalam mendukung terselenggaranya Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949 yang menjadi momen penting pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Kesimpulan yang didapat ialah dukungan luar negeri memainkan peran penting dalam keberhasilan perjuangan diplomasi Indonesia setelah proklamasi 1945. Negara-negara seperti India, Mesir, Amerika Serikat, dan Uni Soviet menunjukkan dukungan yang membantu memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. Selain itu, lembaga seperti PBB juga turut serta dalam memediasi konflik dan mendorong pengakuan kedaulatan Indonesia. Diplomasi yang menjadi senjata penting dalam perjuangan meraih kemerdekaan secara utuh. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.